Disiapkan dulu, disiapkan dulu materinya dulu. Atau apa yang ditanyakan, kan gitu. Nanti akan mengembang pertanyaan itu dengan jawaban. Kan ngono toh. Yang pertama tentunya harus perkenalan dulu. Kamu kan nggak kenal saya. Saya nggak kenal kamu. Ya kan? Iya. Kemarin ya saya lihat namanya siapa? Ladies first. Dari sana sudah ada ini susunan pertanyaan belum? Kita udah Sudah. Ya. Sudah. Yang diawali dengan tadi perkenalan. Kami dari Ya. 23 izin untuk Nama nama saya Wahyu Nugroho. Wahyu Nugroho dan kawan-kawan lah gitu aja lah. Wahyu Nugroho dari yang muda semester 3. Ya, gimana? Kalau boleh tahu job desk utama dari security FPK itu apa, Pak? Security apa? Terlebih Bapak sebagai kepala security. Tugas utama sebagai security. Apa? Menjaga keamanan di Iya. kampus. Oh, masalah keamanan. Jadi gini, sebelumnya masuk ke jawaban itu yang pertanyaan sesuai dengan pertanyaan, tentunya di sini akan saya sampaikan bahwa jumlah kekuatan satpam yang ada di UIN ini adik-adik bisa melihat ini struktur organisasi banyak berapa ya, itu kan 36 saya bagi 3 regu 4 regu maaf. Yang 3 regu itu sip pagi, sip siang, sip malam, sip satunya libur itu ya. Nah dalam 24 jam itu 3 sip, yang sip 1 sip itu libur. Sistemnya 2 pagi, 2 siang, 2 malam, terus libur 2 hari gitu ya. Ini kekuatan yang ini dalam regu itu tentunya ada yang saya tuakan sebagai kepala regu yang paling atas sendiri. Nah itu seperti itu ya. Terus lainnya anggota-anggota. Terus dari 9 peregu ya, peregu itu 9 loh. Saya bagi karena kampus kita itu kan ada 3, 1, 2, 3, 9 saya bagi. Kampus 1 itu 2 personil, kampus 2 personil, sini 5 personil. Kenapa? Karena areanya itu cukup luas, ya kan, mulai sini sampai ke Susun sampai ke Saintek pojok sana luas, sehingga saya inisiatif untuk sini saya tempatkan 5 personil. Oke ya, bisa lanjut. Kalau di sip pagi ini khususnya ini kampus 3 ini dari 5 personel tadi itu saya bagi tempat tugas. Ada ini tahu semuanya ya, penyeberangan terutama itu pada saat mau masuk kuliah jam-jam 6:30, pegawai masuk kampus 3 dan sebagainya, sehingga ini saya perkuat 3 personil di penyeberangan. Terus nanti pergantian jam kuliah itu jam 8:30 udah mulai lagi ya, kedua terus sampai selanjutnya. Jadi sini memang sebagai pelayanan
teman-teman mahasiswa yang mau masuk keluar kampus itu harus kita layani, kita bantu penyeberangannya, termasuk pegawai dan semuanya yang kesulitan kita bantu penyeberangan. Terus yang dua tadi tentunya juga mengatur parkir yang di sana, Sosum, Saintek. Sebelum ada proyek itu kan biasanya semuanya disetop, semuanya masuk ke mana Jalan Mandalika ke sana kan. Setelah ada proyek itu dilos terus sampai ke Saintek dan Sosum. Sekarang ada tempat parkir yang tingkat 3 yang pojok sana. Itu belum diresmikan sehingga belum ditempati. Selanjutnya setelah mengatur parkir juga mengecek perparkiran. Perparkiran artinya jangan sampai nanti ada yang barang berharga ketinggalan, terus yang sering itu kunci kontak itu ada sebagian yang lupa atau sengaja atau gimana itu ketinggalan, terus rekan-rekan satpam mengambil, diamankan di sini dan ditulis di motor itu bahwa anak kunci motor itu di pos satpam, diamankan di pos satpam. Nanti setelah selesai punya mencari kunci sudah ada tulisan di situ, terus lalu akhirnya menuju ke satpam untuk pengambilan nanti harus dicocokkan dengan STNK-nya, plat nomor dengan STNK-nya harus cocok, baru diserah terimakan, menandatangani penyerahan kunci. Gitu ya. Terus misalnya menemukan barang berharga, laptop dan sebagainya, itu sama, diamankan dulu, nanti ditinggalin tulisan di situ kalau barang laptop itu ada di pos satpam. Ya mudah. Ya alhamdulillah sampai sekarang memang kondusif ya, kondusif, keamanannya artinya tidak ada kejadian yang saya kira itu sama yang di kampus 2 juga sama, bantu penyeberangan, bantu perparkiran, harus mata parkir dan mengamankan. Kampus 1 juga sama. Apa lagi? Bagaimana Bapak memastikan kualitas pengamanan di kampus ini sesuai standar dari kampus? Bagaimana Bapak memastikan kualitas pengamanan agar sesuai standar kualitas. Jadi anggota saya itu ada misalnya yang kurang disiplin, ya saya langsung tegur saat itu, kita bina, kita arahkan. Kemudian kedisiplinan penting banget, ya karena ini kampus kita kan cukup luas, sehingga mereka atau anggota saya itu sudah apal ya, jam ini harus cek sana, cek sini, apalagi ada kegiatan masyarakat, kampus, di kampus dan sebagainya, itu selalu mengontrol. Ya, di samping disiplin juga mereka atau anggota saya itu sesuai dengan arahan saya. Arahan saya dalam artian bagaimana cara pengamanan di kampus ini sehingga kampus kita ini tetap aman. Dengan anggota yang 5 personil, luasnya segini, ya, itu harus dituntut betul-betul tidak terlalu santai. Ya, tidak terlalu santai artinya kalau istirahat silakan nanti gantian untuk mengecek situasi di lapangan. Jadi nanti hasil terakhirnya, endingnya itu aman. Gitu ya.
Kalau ada yang tidak disiplin, namanya itu apa namanya, tugas saya sebagai koordinator atau kepala satpam ya harus mereka itu harus saya bina, saya tahu dan sebagainya. Alhamdulillah yang sudah saya kasih tahu disiplin untuk dijaga tingkatnya. Gimana? Pak, kalau boleh tahu, selama bekerja di sini menjadi kepala satpam, apa sih tantangan terbesar buat Bapak? Tantangan yang pernah dihadapi dalam adaptasi keamanan ini. Saya itu mulai di UIN kan 2015 sampai sekarang. Terus dengan anggota yang kadang dulu belum sekian jumlahnya, masih kurang dari 36, akhirnya terus saya minta tambah sekarang sudah 36, jadi per 9 orang. Nggak maunya saya itu per itu 10, berarti kan kurang 4 maunya saya, tapi pimpinan lain belum mengizinkan katakannya, sehingga masih kekuatannya seperti itu. Terus tantangan apa yang pernah Tantangan terbesar. ya selama saya di sini kok dulu itu memang ada apa namanya kejadian itu ya seperti pencurian motor, pencurian helm, pencurian motor, terus kan kita dibantu oleh CCTV itu sangat membantu. Setelah ada kejadian misalnya ada pencurian, kita lihat atau minta tolong ahlinya CCTV kan ada petugas kerjasama itu. Ya alhamdulillah kejadian yang sebetulnya belum lama lah, belum lama juga. Itu ada kejadian di kampus 2, tapi ini dalam sehingga tidak saya buka. Yang jelas setelah ada laporan kehilangan dalam ruangan, terus saya ke TKP, cek TKP, saya melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang melihat yang kaitannya dengan itu, saksi ada semua. Saya dari keterangan menjurus ke sesuatu person. Terus saya bersama minta tolong kepada ahli buka CCTV. Jadi antara keterangan saksi yang saya dapatkan dengan alat bukti yang ada, terus dicek dengan hasil pengecekan CCTV, mereka itu atau yang diduga melakukan itu sudah langsung malamnya mengakui. Itu berarti sudah ada, bahkan sudah saya serahkan ke pimpinan. Tantangan yang lainnya ya sampai sekarang alhamdulillah nggak ada kejadian yang menonjol. Menurut saya biasa-biasa saja, nggak ada tantangan yang berat sampai sekarang. Jadi kalau misalnya ada pencurian itu ada wewenang untuk menghukum gitu kan? Udah. Jadi satuan pengamanan ini sifatnya hanya mencegah kejadian, terutama pencurian atau kejadian yang lain. Misalnya ada yang menonjol banget, kita amankan TKP itu, dan sebagainya. Kalau perlu baru mengundang polisi untuk menindaklanjuti kasus yang sangat sulit barangkali, yang harus
ada pemeriksaan apa, darah dan sebagainya misalnya, itu kan harus ke laboratorium forensik misalnya ya. Alhamdulillah soalnya ini tidak ada kejadian yang menonjol lah, paling begitu. Jadi tugas satpam itu kan hanya mencegah supaya tidak ada kejadian. Misalnya ada kejadian ya kita wajib menangani kalau di dalam kampus, tapi sebatas hanya permulaan, dalam permulaan aja. Tapi kelanjutannya kalau memang itu harus dilaporkan ke polisi, semuanya saksi ada, terus barang bukti ada, tersangka ada, atau pelaku ada, kita kirim ke polsek, biar ditindaklanjuti di polsek, nanti akan diproses sampai ke kejaksaan, ke pengadilan. Itu. Gimana? Izin tanya Pak, Bapaknya punya strategi yang konsisten buat menjalankan tugas keamanan di sekitar kampus? Apakah? Strategi. Oh, strategis. Kalau strategi itu kan kita ya harus punya, karena melihat area yang diamankan. Area yang diamankan itu kan gedung, termasuk asetnya, termasuk batas-batas tanahnya di UIN ini. Ini kewajiban kita yang amankan. Kan di sini mulai PBB, mulai masjid, mulai ICT, mulai sana sampai ke rektor dan sebagainya. Nah itu kan kita harus hafal gedung-gedung itu. Kalau misalnya pagi, malam, apa sore yang harus dikunci pintunya dan sebagainya, itu sebagai preventif pencegahan. Jangan sampai ya, tidak ada yang dikunci dan bahaya. Ya, itu juga sama dengan pembersih dalam semuanya. Misalnya ada yang lembur ya kita tungguin sampai selesai. Mereka yang lembur baru kita kunci pintunya. Ya, jadi itu strateginya begitu. Apalagi? Bagaimana cara Bapak itu kayak menyesuaikan dengan sistem kerja, sistem baru yang diterapkan di UIN, terutama di bidang keamanan? Menyesuaikan. Cara Bapak menyesuaikan diri terlebih di sistem keamanan, sistem baru yang diterapkan oleh UIN, terutama di bidang keamanan. Kayak itu loh Pak, palang masuk itu dulu. Palang masuk yang itu Pak. Kayak oh ini ya. Baregrip. Iya. Oh dulu itu memang udah lama ya, pasang itu udah lama banget. Itu dari tahun berapa Pak? 2016 saya selesai, baik setahun kita 2018 kalau nggak salah, 2017 ya. Karena saat itu 2017 itu saya awalnya kan 2015 sampai 2016, tapi saya tidak tahu karena waktu itu kan PT ya, outsourcingan PT yang saat itu awal saya di sini itu kalah kan 1 tahun ini, oke berjalan bagus. Tahun keduanya saya kan diganti orang Polda, terus 2016 2017 saya tegak di sini, 2018 saya masuk lagi, udah pakai aja telepon Mataram lagi aja suruh masuk. Akhirnya saya masuk 2018 sampai sekarang boleh. Saya masuk, ini sudah ada
baru grade ini kelihatannya saya ingat masih ada kampus 2, kampus 1, kampus 3 ada baru grade itu. Terus saya dengar waktu itu mengantisipasi kerawanan dulu itu motor banyak hilang, sering hilang, tapi belum terungkap. Terus akhirnya kan operasional itu semua mahasiswa itu kan dikasih tiket ya, tapi nggak bayar, ada petugasnya semua. Mahasiswa kan umum itu bayar, nggak tahu semua bayarnya. Terus perjalanan waktu saya masuk lagi, nggak tahu, alhamdulillah mulai berkurang, kejadian mulai berkurang, sehingga tidak terlalu lama. Terus tahun berapa tahun ada COVID ya? Iya. COVID itu 2019. Nah itu kan terus diliburkan semua, mahasiswa kan libur, offline ya? Iya. Online ya? Online itu kita mulai sepi 19. Tapi satpam seperti saya tetap masuk, mahasiswa libur, pegawai masuk, masih rawan-rawan yang COVID itu. Alhamdulillah nggak ada kejadian COVID itu mulai sampai 2001 ya. Kalau nggak salah ini 2001 COVID sudah mulai reda, sudah bagus, nggak bisa reda loh. Terus masuk lagi itu ini sudah nggak diberlakukan lagi, petugasnya ditarik di kantor. Sejak Pekerjaan kapan? kan? Sejak kapan? Ya habis, kalau nggak salah itu sejak COVID selesai itu kan tadinya kan libur loh, libur, COVID selesai kan masuk lagi. Nah karena waktu COVID itu tidak ada aktivitas mahasiswa masuk, akhirnya yang dipekerjakan di barikade itu dipindah di tempat lain. Setelah COVID selesai juga nggak diisi lagi sampai sekarang. Nah setelah COVID itu aktif lagi tahun 2002, 23, 24, 25, 24 ya, sampai 25, 22, 23, 24, alhamdulillah kondusif. Ini tidak ada kejadian yang itu alhamdulillah saya syukuri. Tahun 2004 itu ada yang saya sampaikan di depan itu tahun 2000, dalam tahun 2004 itu ada kejadian yang kehilangan di kampus 2 itu sudah terungkap. Sampai sekarang alhamdulillah aman. Terus barikade yang di kampus 2, di kampus 1 kan sekarang sudah diambil. Nah, itu diambil, berarti kan tidak ada jembatan begitulah, itu harus masuk. Nah, ini belum diambil, mau ganti yang baru. Terus tentunya kita amati yang masuk, yang keluar itu mahasiswa, fakultas dan sebagainya. Kan harus jeli, kan kelihatan sekali lah. Oh ini mahasiswa. Kalau orang luar itu kan jaraknya dengan orang masuk kan berbeda dengan mahasiswa yang belum masuk. Ya, kira itu. Apalagi? Mau bertanya lagi Pak, kan tadi Bapak bilang kalau timnya itu dibagi menjadi 4. Nah itu jika dari dalam tim itu terdapat konflik di antara anggota, itu bagaimana cara Bapak menyelesaikannya? Biasa sih, artinya begini. Orang
misalnya seperti kamu lah, saya contohkan 5 teman. 5 teman itu awalnya saya pikir tidak mungkin akan kompak, ya kan? Gak mungkin harus kamu kompak semuanya, enggak. Pasti ada sedikit perbedaan mana-mana. Gitu ya. Ini feeling saya begitu. Misalnya saya baru ketemu dengan dia ini, kita berteman dari hati ke hati belum tentu sama semuanya sama. Gitu dong. Ngomongnya itu usah masih perbedaan. Nah, perbedaan di dalam satu kesatuan, satu organisasi itu pasti ada. Itu pasti ada. Ya, contoh misalnya dalam buku ini, itu walaupun satu rebung itu mempunyai kedisiplinan atau yang lain di dalam tugas itu mesti berbeda. Nah, kalau ada yang tidak kompak, saya langsung dari individu saya tanya, stop, langsung tatap muka, ada apa? Itu tugas saya membina. Nah, yang ada sedikit gesekan di dalam tugas atau bagaimana, itu tugas saya luruskan, saya upload fitness supaya kompak. Kalau tidak kompak akan saya pisah. Yang tadinya misalnya ketika kompaknya di sini, satu orang ini saya pindah ke kampus sana. Kalau memang susah dibina, memang ada UKI memenuhi telah kompak, maunya di sana terus, nggak mau dipindah. Ada. Ini kalau sekarang mengurut rasa kompak. Akhirnya satu tak tarik sini, terus tak ijoli, yang sini tak tarik sana, tak pindah sana. Itu. Tapi sebelumnya sudah saya kasih tahu itu. Saya bina sampai beberapa orang masuk kurang. Ya sudah, tak ganti pak partner. Itu sistemnya begini. Jadi kalau memang ada yang bandel dan sebagainya, itu tugas saya untuk meluruskan, mendamaikan, mensupport, memperbaiki kedisiplinan dan sebagainya. Karena begini, ini kan kebanyakan sudah berkeluarga, tentunya mungkin karena masalah keluarga sampai di bawah tugas dan sebagainya, itu di lapangan juga kurang teman. Tapi semua alhamdulillah sudah teratasi dengan cara tadi. Tak pindah nggak bisa, ya udah saya pisah, tauplos gantian dengan teman yang lain. Terus saya pesan, kamu harus apa? Karena kamu di sini senasib, ya senasib sebenang dengan itu harus apa? Nasibmu kerja ini berarti nasibmu kabeh, nasibmu sama saya sama. Itu saya bina itu. Dan secara keseluruhan itu sengaja saya kumpulkan tiap bulan sekali. Itu saya apelkan, saya kasih pengarahan dan sebagainya. Misalnya ada masalah, semuanya angkat tangan, siapa masalahnya apa. Kalau enggak berarti arahan saya terhadap mereka secara keseluruhan itu harus dilaksanakan. Disiplin, cara kerja, pelayanan yang baik, cara melayani tamu dan sebagainya. Tidak usah kamu keras-keras di sini, tidak usah terlalu galak di sini, karena siapa yang dihadapi kebanyakan kan mahasiswa. Saya bilang, saya arahkan semua. Misalnya ada pelanggaran parkir tidak benar, saya melakukan masalah, saya lakukan. S3 senyum salam sapa itu harus dilaksanakan. Terus sampai anak tamu kurang sopan dan sebagainya, alhamdulillah tidak bicara.
ada yang kurang baik barangkali di dalam apa itu enggak pede. Ini satu kelompok. Oh, nggak apa-apa, ini jamin selesai ya. Jadi misalnya sudah saya arahkan bagaimana menghadapi apa melihat kesel penyeberangan capek lah. Tapi ya tetap apa dengan wajah yang senyum kalem dan ikhlas untuk menyeberangkan. Kadang-kadang kalau ada yang kan masuk kan contohnya apa pelanggarannya apa paling kan parkir kan kurang benar sebagainya bukan pada tempatnya itu di sini nih kandani seperti di Syariah itu kan ada saya itu yang untuk dia sekarang diparkir ya karena kadang-kadang parkir langsung tinggal jelas pada sini untuk mobil masuk. Sekarang diberi batas dong. Ya itu contohnya begitu. Tadinya kan telepon Pak, ini parkir lanjutnya. Sudah, saya mau ke sana ditertibkan di MSK. Nah, sekarang mungkin dari pegawai MSK dari pihaknya apa bagian itu EU-nya barangkali melihat satpamnya hanya 55 di sini penyeberangan gitu. Sana dua ada di sana kurang penanganan. Jadi lagi dari pihaknya FS dan memberi batas-batas bagus sampai sekarang. Masjid itu juga kadang-kadang parkirnya untuk jalan mobil sekarang masih batas. Itu membantu sekali rambu-rambu yang basah itu ya apa Kalau kita tahu nih Pak, Bapak pernah nggak ya sering satu hal ke pihak ini, nah itu hasilnya gimana Pak? mengajukan Mengusulkan ide-ide Bapak mungkin buat ke pihak ini. alah kalau pengusulan saya terhadap UIN itu masalah HP HP itu semenjak saya masuk yang pertama dulu saya pakai HP sini tapi karena tidak ada izin dari Kominfo komunikasi dan informasi Pemkot saya tidak tahu siang saat itu langsung ditanya didekati sama petugas Kominfo ini pakai ini ya ada izinnya? Enggak ada. Saya terus terang aja enggak ada izin. Iya besok melapor atau itu dibawa sama Kominfo itu terus ke kantor sana suruh ngurus izinnya udah sampai sekarang belum ngurus izinnya sehingga tidak ada HP. Saat itu HP saya kembalikan ke HP. Jadi beberapa kali saya sudah mengusulkan karena area kampus 3 ini cukup luas, saya mengendalikan anggota di lapangan itu tentunya harus pakai HP. Sampai sekarang belum terrealisasi. Nah selama ini saya mau punya HP kadang-kadang tak pakai WA itu anggota menerima juga membalas dengan WA malah dikira main HP. Padahal ini kan sebagai apa menjawab koordinasi saya sampaikan perintah anggota membalas dengan WA juga. Dan kemarin dengan pejabat yang baru kemarin itu sudah saya sampaikan ya masalah HP ya mana harus membuat surat ke Kominfo untuk
gaji HT ada, kita pakai HT. Tapi karena izin belum sudah jelas, ya belum pakai. Ya jalan sih, jalan. Tapi untuk kecepatan apa namanya perintah itu kan agak lama. Ya, kecuali langsung dia demo. Saya kira masalah ada itu ya. Usulan tambahan personel itu sudah, alhamdulillah sudah tambahin. Tapi maunya saya dulu itu Pergi itu 10, ini baru 9. Ya, nanti mudah-mudahan ini berkaitan dengan anggaran juga tuh. Untuk membayar dia berkaitan dengan anggaran. Sehingga ya saya manut aja lah sampai sekarang 9. Usulan apa lagi? Naik gaji. Enggak, naik gaji enggak lah. Saya enggak. Biar apa namanya berjalan dengan sendirinya. Kalau pimpinan nanti sudah, ini waktunya naik gaji ya naikkan. Tapi kalau saya memberi arahan itu, pembinaan tiap bulan itu, kamu kerja yang baik dulu, perlihatkan kerjamu yang baik, yang bisa dirasakan oleh orang banyak, terutama di UIN ini. Nanti mesti pimpinan akan tahu lah masalah kesejahteraan. Tapi kemarin rencana mau ada kesejahteraan, kita tunggu aja kan. Cukup? Ini harapannya buat kedepannya itu harapan ke depan itu jadi permasalahan dengan personel. Tentunya dengan beberapa kali saya sebutkan, dengan area yang seluas ini, ya, dengan area seluas kampus 3 ini, dengan jumlah satpam yang hanya 5, tentunya menurut saya itu harus ditambah. Paling tidak ini tiap gedung, dalam artian misalnya MPK sama fisik itu di situ harus ada satu, kemudian akhir terus bersama lagi FSA dakwah itu harus satu. Intinya ke depan harapan saya ya tambah kekuatan personel maksud saya. 9 itu sudah katakan dari awal bahwa 9 itu kan sudah 3 kampus. Di sini hanya dapat 5, kampus 2, kampus 1, 2. Satu kalau ada tambah personel, kampus 2 tambah 1, berarti 3. Karena 2 sana cukup luas juga. Kampus 1 tambah 1, ya 3 personel. Dan itu sih tambah lagi sini. Kalau maunya begitu, harapan ke depan. Ya itulah kembali kepada tadi itu keuangan, kan gitu. Kalau anggota sih cukup semangat. Sampai sekarang cukup semangat sesuai dengan arahan saya. Laksanakan karena sing beli nggak juga yang saya tak dinasnya, kalau enggak ya asal keluar tangan. Kemarin ada yang alasan sakit, alasan apa lagi, gula beli nggak masuk, nanti saya tak parahnya main padahal diputus sama saya kesana, cek ternyata nggak sakit. Nah, karena piye, karena tuh mengundurkan diri apa orang negeri.
kan ngono. Orang sama itu ya rumah sakit nggak masuk, akhirnya sudah dicoret kok, kan gampang. Dan tenaga status kita itu satpam itu adalah status apa namanya kontrak per tahun kontrak dengan surat dengan SK Pak Rektor. Jadi hanya statusnya yang bukan PNS tapi statusnya kontrak, SK-nya Pak Rektor. Ini hampir habis ini Desember habis, Januari Desember, 1 tahun kan. Gimana? Ada lagi? Pertanyaan terakhir ya Pak. Terakhir, Bapak ada lagi dong? Santai aja. Misal kalau strategi yang Bapak buat bagi-bagi terus ada yang medan nah pasti kan ada orang yang nggak suka, mahasiswa yang nggak suka, misalkan punya belanjanya kok cuma pagi sama sore doang, itu anggapan Bapak Nah, gimana? itu Dan bagaimana Betul. cara menghadapi seperti itu? Memang saya juga pernah jadi anggota KKN. Saya kan pensiunan dari polisi. Saya rasakan di lapangan saya belum punya komandan yang kalah. Rasanya di lapangan kalau sudah capek, saya melaksanakan perintah. Rasanya kalau sudah capek itu ya begitulah. Saya terapkan di sini karena pengalaman saya mulai dari bawah sampai ke kapten ini, saya rasakan. Sehingga saya terapkan di sini, misalnya ada yang saya tugaskan di penyeberangan. Penyeberangan paling bahaya itu adalah pengendara yang masuk dengan cara kencang, jadi kencang dan itu saya minta untuk tetap ada di sini. Selanjutnya karena itu saya lihat udah capek, itu cukup satu istirahat, satu kerja, satu struktur. Kalau jam-jam siang itu saya persilakan untuk ya. Nah itu kalau pas ada yang mau nyebrang, nggak ada satpam yang nyebrang, ya mohon maaf sekali. Perhitungan saya karena dari lintas itu lalu lintas itu nggak terlalu pakai dibandingkan dengan pagi hari atau sore. Harus dikencengin itu pada waktu pergantian jam kuliah. Itu kamu harus ada. Saya tekankan itu. Kamu harus ada, jangan sampai nanti pas rame kamu nggak. Maka dari itu lewat ini saya minta tolong, saya minta maaf atas nama Satpam ini, minta maaf bila pelayanan di penyeberangan itu kurang maksimal. Itu tadi saya sampaikan. Tenaga manusia itu adalah terbatas. Tidak perlu membuat wasal. Aku mengkonek kesel, ini kan jamnya jam pergantian mata kuliah, waktu itu rame, gantian siji. Sudah selesai memang tadi. Jam-jam, makanya udah apa jam-jam pergantian jam kuliah itu apa? Kira-kira gitu. Terima kasih Bapak sudah mau diwawancara dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kita. Ya monggo. Mohon maaf. Mohon maaf kalau kita repot gitu Pak. Enggak repot. Saya biasa. Tadi saya kan menurut kamu ngecek kamu juga. Kamu tadi. Ya akhirnya oke lah. Monggo nggak apa-apa. Saya tunggu yang sana biar tunggu. Ditutup wawancara ini ya, tentunya rekan-rekan adik-adik semuanya sudah menyimpulkan apa
apa yang menjadi tugas Abang dan saya sampaikan dan sebagainya, mulai dari kekuatan sampai pelaksanaan apa ya. Misalnya ada tugas saya yang kurang berkenan atau kurang pelayanan kurang, memaafkan ya. Akhirnya ya, saya sebagai orang tua mendoakan adik semuanya supaya sukses. Amin. Itu ya. Karena orang tua itu sudah menyekolahkan adik itu semua kan, rasa tanggung jawabnya orang tua. Artinya untuk membayar UKT dan sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya kamu lancar, nggak ada apa-apa, nggak ada halangan apa-apa sampai lulus, ya berguna bagi bangsa dan negara. Kan gitu tapi, ya sumber ilmunya itu harus bermanfaat, semangat. Gitu. Semester 3 berarti berapa kali lagi? Berapa? Tahun. Setahun. 2 tahun Pak. 2 tahun. Dulu yang wawancara seperti ini sudah banyak yang lulus. Saya wawancaranya tahun 2022, 2023, mendekati lulus. Ya sama. Hampir pada libur ya? Iya, Iya. Pak. Kapan? Terakhir ini. Tanggal 13 ya. Benar-benar. Ini sudah tanggal 9. Iya. Minggu depan tanggal. Ya tadi banyak yang keluar mana? Itu jalan-jalan. Jalan-jalan, wah. Kamu nggak jalan-jalan? Nggak ada. Asli mana? Sekarang Malah sudah di Semarang kota. Banjir kamu. Malah, anak sopo. Banjir Kalang Timur apa barat? Barat mesti, ini dingin ini barat. Barat ya barat Pak. Banjir Kanal Barat, mana tuh? Dingin. Mampir ya, jalan mamu. Alah, mana sedang ini. Yang ada itu kan mampir ya. Jalan gonku, gitu. Ya, persaudaraan, kompak. Kira, yang ada itu ya. Ya, saya kira itu. Sekali lagi sukses semuanya tuh ya. Saya orang tua, saya sudah orang tua ini kan juga pernah biayain anak sekolah juga. Nah, anak sekolahnya tenanan ya, ya pokoknya dawasi terus. Alhamdulillah sudah selesai ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Sama-sama. Oke. Mari Pak. Iya.